Senja mulai menyelimuti Washington DC ketika sebuah pengumuman besar mengguncang dunia. Gedung Putih, yang megah berdiri di pusat kekuasaan, mendadak menjadi sorotan seluruh mata. Media dari berbagai belahan dunia menyiarkan siaran langsung, konferensi pers mendadak yang dijanjikan akan mengubah arah sejarah. Di ruangan pers yang penuh sesak, suara gemuruh para jurnalis hanya terhenti ketika juru bicara pemerintahan berdiri di podium, menatap dengan ekspresi serius. Setelah tarikan napas panjang, ia mengumumkan dengan nada tegas, Donald J. Trump akan kembali dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat. Pelantikan resmi dijadwalkan dalam waktu 1 bulan dari sekarang. Kalimat itu bagai gemuruh petir di tengah malam yang tenang. Dunia terkejut. Di sudut ruangan, seorang wartawan senior menjatuhkan pena dari tangannya, tak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Di layar-layar televisi, wajah Trump muncul dengan senyum percaya diri, seolah mengatakan kepada dunia bahwa ia telah kembali. Di luar gedung, suasana kacau. Demonstrasi kecil tiba-tiba pecah di berbagai titik kota. Sebagian warga bersorak gembira, meneriakkan slogan-slogan dukungan, sementara yang lain memasang wajah masam, merasa keputusan ini adalah awal dari kekacauan baru. Gedung Putih dikelilingi oleh barisan pengamanan ekstra. Helikopter pengintai berputar-putar di udara, memantau setiap gerak-gerik di bawah. Sementara itu, di belahan dunia lain, para pemimpin negara saling berbisik dalam rapat-rapat darurat. Inggris, Tiongkok, Rusia, hingga Arab Saudi segera mengirimkan pernyataan resmi, sebagian mendukung, sebagian lainnya mempertanyakan legitimasi keputusan ini. Reaksi di media sosial tak kalah heboh, membanjiri dunia maya dengan opini, spekulasi, dan teori konspirasi. Namun, di balik semua kehebohan itu, kekuatan besar lain mulai bergerak dalam senyap. Perusahaan-perusahaan raksasa dari sektor teknologi, farmasi, dan energi berlomba-lomba menawarkan dukungan mereka. Para pemodal dan pebisnis elit dunia tahu bahwa ini adalah kesempatan emas. Mereka tak peduli pada kontroversi, yang mereka lihat hanyalah peluang. Sponsor mulai berdatangan seperti air bah, siap membiayai pelantikan yang digadang-gadang akan menjadi acara paling megah dalam sejarah politik modern. Di tengah hiruk-pikuk ini, Trump tetap tenang. Dalam sebuah wawancara eksklusif di Trump Tower, ia berkata dengan senyum tipis, "Saya tidak pernah pergi. Ini bukan hanya tentang saya, ini tentang Amerika yang bangkit kembali. Bersiaplah untuk yang terbaik." Ucapan itu mengirimkan gelombang kejut. Para pendukungnya bersorak, sementara para penentangnya terdiam, mencoba memahami apa yang akan terjadi selanjutnya. Perlahan, ketegangan itu berubah menjadi antisipasi yang membara. Dunia menyadari bahwa mereka tidak sedang menyaksikan pelantikan biasa, mereka sedang berada di ambang babak baru sejarah global. Namun, di balik layar, tak semua orang bersorak. Di sudut gelap Washington DC, pertemuan rahasia diadakan oleh sekelompok oposisi yang merasa bahwa kembalinya Trump ke kursi kekuasaan adalah ancaman bagi stabilitas dunia. Sementara pendukungnya mengatur panggung besar, lawan-lawannya mulai menyusun strategi untuk menghadapi gelombang besar yang akan datang. Hari itu, dunia berdiri di persimpangan jalan. Dan ketika matahari terbenam, setiap orang tahu bahwa badai besar tengah mendekat. Gedung Putih, yang telah menjadi simbol kekuatan Amerika Serikat selama lebih dari 2 abad, kini berubah menjadi markas besar persiapan yang penuh hiruk-pikuk. Lorong-lorong yang biasanya sunyi kini dipenuhi dengan langkah cepat para staf, tumpukan dokumen rahasia, dan layar-layar monitor yang memantau setiap sudut Washington DC. Waktu terasa begitu mendesak, seperti detak bom yang menghitung mundur. Di ruang oval, tim inti Trump tengah sibuk mengatur rencana. Di tengah meja kayu yang mengkilap, sebuah peta besar Washington DC terbentang, dihiasi dengan penanda-penanda merah dan biru yang menunjukkan titik-titik keamanan dan area strategis untuk acara pelantikan. Stephen Wallace, seorang penasihat senior yang terkenal dengan kecerdasannya, membungkuk di atas peta itu sambil menggerutu, "Kita hanya punya waktu 4 minggu untuk mengubah ini menjadi acara yang akan dikenang selama 100 tahun ke depan." Suara Wallace dipotong oleh pintu yang terbuka lebar. Trump masuk, diikuti oleh beberapa pengawal pribadi. Aura percaya dirinya begitu kuat, seperti seorang jenderal yang baru saja kembali dari medan perang. Ia memandang timnya dengan tajam, lalu berkata, "Saya tidak ingin acara ini hanya menjadi pelantikan. Ini harus menjadi deklarasi kebangkitan."
Amerika kembali memimpin, dan dunia harus melihatnya. Di ruangan lain, seorang produser acara terkemuka dari New York memimpin diskusi mengenai tata panggung. Kami akan membangun platform terbesar yang pernah ada di National Mall. 9 layar LED raksasa, kembang api malam hari, dan tayangan langsung yang akan menjangkau miliaran penonton, katanya, suaranya penuh semangat. Setiap elemen dipertimbangkan dengan rinci, dari daftar tamu VIP hingga barisan paduan suara yang akan menyanyikan lagu kebangsaan. Namun, di balik semua kegemilangan ini, ketegangan terus memuncak. Tim pengamanan bekerja siang dan malam untuk menghadapi ancaman yang bisa muncul kapan saja. Setiap sudut kota dipindai dengan drone canggih, sementara agen rahasia menyusup ke kerumunan untuk mencari potensi bahaya. Ada desas-desus bahwa beberapa kelompok oposisi yang tak puas dengan keputusan ini berencana melakukan aksi besar-besaran pada hari pelantikan. Di luar tembok Gedung Putih, Washington DC mulai berubah menjadi arena politik yang penuh dengan protes dan perayaan. Di satu sisi kota, ribuan pendukung Trump berkumpul, mengibarkan bendera dan meneriakkan slogan-slogan yang penuh semangat. Di sisi lain, massa yang menentang keputusan ini turun ke jalan, membawa poster-poster protes dan menyerukan keadilan. Di tengah kekacauan itu, sponsor besar terus berlomba-lomba menunjukkan dukungan mereka. Perusahaan teknologi terkemuka menjanjikan teknologi pemantauan keamanan terbaru, sementara konglomerat minyak terbesar di dunia menawarkan pendanaan untuk acara megah ini. Bahkan, seorang miliarder terkenal dari Timur Tengah secara pribadi menyumbangkan dana untuk memastikan acara ini menjadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Namun, di balik segala persiapan ini, ada sesuatu yang mengganjal. Di ruang tertutup, seorang pejabat tinggi keamanan membisiki kepala staf Gedung Putih, "Kami menerima laporan baru. Ancaman dari luar negeri semakin nyata. Beberapa jaringan internasional sedang bergerak, dan kita tidak tahu apa rencana mereka." Sementara itu, di salah satu ruangan kecil di sayap barat, Ivanka Trump duduk sendiri, memandangi foto keluarganya. Ia tahu, di balik kemegahan dan kebesaran yang sedang dirancang, ada tanggung jawab besar yang harus mereka pikul. "Ini bukan sekadar pelantikan," gumamnya pelan, "ini adalah pertempuran untuk membuktikan bahwa kami benar." Waktu terus berjalan, dan tekanan semakin berat. Gedung Putih kini menjadi pusat gravitasi dunia. Dalam hitungan minggu, semua mata akan tertuju ke sana, menyaksikan apakah janji kebangkitan ini adalah awal dari kejayaan baru, atau justru jalan menuju kehancuran. Sementara persiapan di Gedung Putih semakin matang, gelombang ketidakpastian mulai menyapu dunia. Dari Beijing hingga London, dari Moskow hingga Riyadh, para pemimpin global berkumpul dalam pertemuan-pertemuan rahasia, mencoba memahami dampak dari kembalinya Donald Trump ke tampuk kekuasaan. Di sebuah ruang pertemuan megah di Kremlin, Presiden Rusia duduk di kursinya yang berat, matanya tajam memandang peta dunia yang terpampang di meja besar di depannya. "Kembalinya Trump adalah peluang dan ancaman sekaligus," katanya dengan nada berat. "Dia orang yang tak terduga, tapi jika dimainkan dengan benar, kita bisa memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan kita." Di Beijing, seorang penasihat senior berbicara dengan nada yang lebih dingin. "Kita harus bersiap menghadapi kebijakan ekonomi agresif yang akan ia terapkan. Trump bukan hanya akan mencoba mengembalikan kejayaan Amerika, tetapi juga akan menantang posisi kita di pasar global. Ini perang tanpa senjata." Sementara itu, di Riyadh, seorang pangeran muda memeriksa laporan keuangan besar-besaran yang menunjukkan miliaran dolar yang telah dialokasikan untuk mendukung acara pelantikan tersebut. "Jika Trump benar-benar memimpin dengan kebijakan pro-energi, kita bisa menguasai pasar minyak global," ucapnya, penuh ambisi. Namun, tidak semua negara menyambutnya dengan perhitungan dingin. Di Eropa, para pemimpin mulai merasa gentar dengan kebijakan proteksionis yang kemungkinan besar akan mengguncang perdagangan lintas benua. "Dia bisa merusak keseimbangan yang telah kita bangun bertahun-tahun," keluh seorang pejabat Uni Eropa dalam sebuah rapat tertutup. Kembali ke Washington, Trump mengikuti semua perkembangan ini dengan penuh percaya diri. Di ruang kerjanya, ia duduk sambil menatap peta yang sama dengan yang dilihat oleh para pemimpin dunia, tetapi pandangannya berbeda. Ia melihat peluang di setiap krisis, celah di setiap ketegangan. "Mereka semua takut," katanya pada salah satu penasihatnya. "Dan ketakutan mereka adalah kekuatan kita." Di sisi lain,
kelompok-kelompok oposisi global mulai bergerak lebih nyata. Di sebuah lokasi tersembunyi di Eropa Timur, sekelompok mantan pejabat tinggi dari berbagai negara bertemu dalam kerahasiaan mutlak. Mereka menyusun rencana untuk menghalangi kebangkitan kekuasaan Trump yang mereka anggap berbahaya bagi tatanan dunia. Jika kita tidak bertindak sekarang, dia akan menghancurkan segalanya, ucap seorang mantan diplomat dengan nada berapi-api. Namun, meskipun rencana-rencana itu mulai tersusun, Trump dan timnya terus melaju tanpa ragu. Gedung Putih kini menjadi pusat koordinasi global, menerima pesan-pesan diplomatik dari setiap penjuru dunia. Beberapa pesan berisi dukungan, yang lain penuh dengan ancaman terselubung. Tiba-tiba, sebuah insiden menggemparkan. Di sebuah pelabuhan di Singapura, sebuah kapal kargo yang diduga membawa senjata gelap disergap oleh pihak berwenang. Penyelidikan awal mengungkapkan bahwa kapal tersebut memiliki hubungan dengan jaringan internasional yang diduga mencoba menggagalkan pelantikan Trump. Berita ini langsung sampai ke Gedung Putih. Kepala Keamanan Nasional mengetuk pintu ruang oval dengan raut wajah serius. "Pak Presiden, kami punya masalah." Trump hanya tersenyum tipis. "Biarkan mereka mencoba," katanya dengan nada dingin. "Setiap ancaman hanya akan membuat saya semakin kuat." Di luar, dunia semakin terpolarisasi. Pendukung Trump melihatnya sebagai simbol kebangkitan kekuatan Amerika di tengah dunia yang kacau, sementara lawannya merasa bahwa dia adalah ancaman terbesar bagi stabilitas global. Dalam hitungan hari, para pemimpin dunia akan mulai tiba di Washington untuk menyaksikan momen yang tak terhindarkan. Namun, di balik semua kemegahan persiapan, sesuatu yang lebih gelap mulai terungkap. Di tengah sorotan kamera dan gegap gempita, kekuatan besar, baik yang mendukung maupun yang melawan, bersiap untuk memainkan kartu mereka. Pertarungan sesungguhnya belum dimulai, tetapi bayang-bayangnya sudah terasa di setiap sudut kota. Dunia sedang menahan napas, menunggu ledakan. Pertama dari apa yang akan menjadi babak baru sejarah. Washington DC mendadak berubah menjadi pusat gravitasi dunia. Dalam sepekan terakhir menjelang pelantikan, pesawat-pesawat pribadi milik para pemimpin dunia, taipan bisnis, dan tokoh berpengaruh mendarat di Bandara Internasional Dulles tanpa henti. Karpet merah digelar di setiap terminal VIP, sementara iring-iringan kendaraan lapis baja membelah jalan-jalan yang semakin sesak. Di dalam sebuah hotel bintang 5 di pusat kota, Perdana Menteri Inggris duduk di depan cangkir teh yang sudah dingin, matanya tak lepas dari dokumen tebal di meja. "Ini lebih dari sekadar pelantikan," katanya pelan kepada penasihatnya. "Ini adalah panggung kekuatan. Jika kita tidak hadir, kita akan kehilangan pijakan." Ia menghela napas, menyadari bahwa kehadirannya adalah simbol politik yang tak bisa dihindari, meski hatinya penuh keraguan tentang masa depan. Di sisi lain kota, seorang pengusaha minyak asal Timur Tengah bertemu dengan salah satu penasihat senior Trump. Senyum lebar dan tawa basa-basi memenuhi ruangan, tetapi ketegangan terasa jelas. Kesepakatan bernilai miliaran dolar sedang dibahas di balik pintu tertutup, mencakup janji-janji tentang akses pasar dan dukungan kebijakan energi yang menguntungkan kedua belah pihak. Gedung Putih kini menjadi pusat kegiatan diplomatik tanpa henti. Para pejabat tinggi AS sibuk menerima delegasi dari berbagai negara, mencoba menjalin aliansi baru dan memperkuat hubungan yang ada. Namun, suasana di balik tembok megah itu tidak sepenuhnya penuh optimisme. Kepala Staf Gedung Putih, Rebecca Harlan, berdiri di depan papan tulis besar yang penuh dengan diagram kompleks tentang protokol pelantikan. Matanya menyipit saat ia berbicara dengan nada khawatir, "Kami punya terlalu banyak tokoh penting dalam satu lokasi. Jika ada yang salah, dampaknya tidak hanya nasional, tapi global." Di tengah semua persiapan, laporan intelijen terus berdatangan. Sebuah memo rahasia dari CIA memperingatkan tentang kemungkinan serangan terkoordinasi oleh kelompok internasional yang berusaha menggagalkan acara ini. "Kami mendeteksi aktivitas jaringan gelap di Eropa Timur dan Timur Tengah," kata seorang agen senior dalam rapat keamanan darurat. "Mereka mungkin tidak hanya ingin menghentikan Trump, tetapi menciptakan kekacauan global." Sementara itu, di balik kemegahan yang dipersiapkan, ada juga tamu-tamu yang datang dengan tujuan tersembunyi. Di sebuah sudut ballroom mewah, perwakilan dari sebuah negara kecil berbicara lirih dengan seorang miliarder teknologi yang dikenal memiliki hubungan kompleks dengan pemerintah AS. Mereka berdiskusi tentang algoritma pengawasan terbaru yang dapat mengubah cara negara-negara mengendalikan warganya.
Pembicaraan itu tidak terdengar oleh siapapun, tetapi akan menjadi salah satu langkah kecil menuju perubahan besar yang tak terduga. Di luar, suasana Washington semakin panas. Ribuan demonstran memenuhi jalan-jalan, membawa poster-poster yang berisi pesan-pesan dukungan maupun penentangan. Di salah satu sudut Lafayette Square, seorang aktivis muda berbicara lantang kepada kerumunan yang antusias. Ini bukan hanya tentang siapa yang duduk di Gedung Putih. Ini tentang masa depan demokrasi kita, teriaknya, memancing sorakan dari para pendukungnya. Namun, beberapa meter dari sana, kelompok pendukung Trump berdiri tak kalah kuat, meneriakkan slogan-slogan yang bertolak belakang. Di malam yang sama, di dalam Gedung Putih, Trump berdiri di balkon, menatap ke arah National Mall yang perlahan-lahan dipenuhi kerangka panggung besar dan lampu-lampu yang akan menerangi pelantikan. Angin dingin musim dingin menghembus pelan, tetapi ia tidak bergeming. Seorang asisten mendekatinya dengan ragu-ragu, membawa dokumen yang baru saja tiba dari Pentagon. "Pak Presiden, ini laporan ancaman terbaru," katanya hati-hati. Trump menerima dokumen itu tanpa ekspresi, membukanya, dan membaca dengan saksama. Setelah beberapa saat, ia menatap asisten itu dan berkata dengan suara rendah tetapi tegas, "Biarkan mereka mencoba. Mereka tidak tahu dengan siapa mereka berhadapan." Malam itu, dunia terus bergerak, tetapi semua terasa berpusat di satu kota, satu tempat, satu momen. Ketegangan semakin menebal, dan di balik semua kemegahan yang dirancang, setiap pihak bersiap memainkan peran mereka. Apakah hari besar itu akan menjadi puncak kejayaan, atau awal dari kekacauan yang tak terelakkan? Hanya waktu yang akan menjawab. Langit Washington DC berwarna abu-abu pucat saat pagi yang dingin menyelimuti kota. Dalam hiruk-pikuk persiapan terakhir, sebuah pesan rahasia tiba di Gedung Putih. Pesan itu ditulis tangan, dikirim melalui jalur diplomatik yang jarang digunakan. Di dalam amplop yang tampak biasa itu, hanya ada satu kalimat. "Pengkhianat ada di tengah kalian." Di ruang keamanan Gedung Putih, Rebecca Harlan memegang surat itu dengan tangan gemetar. "Apa ini semacam lelucon?" tanyanya, suaranya rendah tetapi penuh tekanan. Di seberangnya, Direktur Intelijen Nasional, Marcus Heller, tampak tak bergeming. "Tidak," jawabnya dengan dingin. "Ini adalah peringatan. Dan jika benar, kita dalam bahaya yang lebih besar dari yang kita duga." Sementara itu, persiapan untuk pelantikan terus berjalan. Panggung besar di National Mall hampir selesai. Mikrofon telah diuji, pencahayaan telah diatur, dan barisan keamanan yang tampaknya tak tertembus dikerahkan di setiap sudut kota. Namun, di balik keramaian itu, ada sesuatu yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang, gerakan-gerakan rahasia yang terjadi di bawah permukaan. Di sebuah gudang tua di pinggiran kota, sekelompok orang bertemu dalam bayang-bayang. Wajah mereka tertutup masker, dan percakapan mereka nyaris berbisik. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan suara serak, berbicara sambil menunjuk peta yang tergantung di dinding. Hari pelantikan adalah saat yang paling rawan. Mereka akan sibuk mengurus para tamu. Itu momen kita. Di meja kecil di dekat mereka, perangkat elektronik berteknologi tinggi berserakan, pemancar, jamer, dan sesuatu yang tampak seperti detonator kecil. Rencana mereka jelas, memanfaatkan kekacauan untuk mengirimkan pesan yang akan mengguncang dunia. Di Gedung Putih, Trump berdiri di depan jendela besar, menatap hiruk-pikuk persiapan di luar. Teleponnya berdering, dan ia segera mengangkatnya. Di seberang sana, suara Marcus Heller terdengar. "Pak Presiden, kami punya perkembangan. Ancaman terhadap acara ini lebih besar dari yang kami duga." Trump tidak menunjukkan emosi. "Seberapa besar?" tanyanya singkat. Heller menjawab dengan nada berat, "Cukup besar hingga kita harus mempertimbangkan opsi evakuasi jika keadaan memburuk." Trump tertawa kecil, nada percaya diri di balik tawanya. "Kita tidak akan mundur. Jika mereka ingin mencoba, biarkan mereka datang. Ini adalah panggung saya, dan saya tidak akan membiarkan siapapun merampasnya." Namun, di dalam hatinya, bahkan Trump tahu bahwa permainan ini lebih berbahaya daripada yang pernah ia hadapi sebelumnya. Di sisi lain kota, kelompok oposisi yang beroperasi di balik layar mulai bergerak. Di sebuah hotel mewah, seorang diplomat dari Eropa Timur bertemu dengan agen rahasia dari negara lain. Mereka berbicara dalam kode, menyusun strategi untuk menggagalkan apa yang mereka sebut sebagai kebangkitan tirani.
Waktu kita terbatas, kata salah satu dari mereka. Jika kita tidak bertindak sekarang, dunia akan jatuh ke dalam kekacauan yang lebih dalam. Namun, setiap langkah mereka diawasi. Di sebuah van hitam yang diparkir tak jauh dari hotel, seorang agen FBI mendengarkan percakapan. Itu melalui alat penyadap. Ia mengetik laporan cepat ke markas besar, target telah teridentifikasi. Mereka berencana memobilisasi di sekitar National Mall. Malam itu, Rebecca Harlan kembali ke ruangannya dengan kepala penuh pikiran. Ia memandangi surat misterius yang masih ada di mejanya, mencoba memahami maknanya. Seseorang di antara mereka adalah pengkhianat, tetapi siapa? Rebecca, suara Marcus Heller memecah keheningan. Kita mungkin punya petunjuk. Ia menyerahkan sebuah foto yang diambil dari kamera keamanan. Foto itu menunjukkan salah satu anggota tim keamanan Trump bertemu dengan seorang pria asing di sebuah kafe kecil. Siapa dia? Tanya Rebecca. Belum jelas, jawab Heller. Tapi jika dia bekerja untuk kita, kita punya masalah besar. Rebecca menghela napas, menyadari bahwa situasinya semakin rumit. Hari pelantikan semakin dekat, dan setiap detik yang berlalu membawa mereka lebih dekat ke titik tanpa jalan kembali. Di kejauhan, National Mall berdiri megah di bawah sinar lampu. Tapi bayang-bayang mulai menyelimuti kota. Di balik kemegahan persiapan, ada kekuatan-kekuatan yang bergerak, siap meledakkan segalanya. Dan ketika malam semakin larut, hanya satu hal yang pasti, pada hari pelantikan, sesuatu yang besar akan terjadi. Pertanyaannya, siapa yang akan bertahan, dan siapa yang akan hancur? Pagi pelantikan tiba dengan langit Washington DC yang suram, seolah-olah kota itu sendiri tahu bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Ribuan orang telah memadati National Mall sejak fajar, membawa bendera, poster, dan suara penuh semangat. Di sisi lain, pengamanan begitu ketat sehingga hampir tidak ada celah untuk bergerak. Helikopter militer berputar di udara, memantau setiap sudut kota, sementara ribuan agen keamanan menyamar di antara kerumunan. Di Gedung Putih, suasana jauh lebih sunyi, tetapi tegang. Rebecca Harlan berdiri di ruang kendali utama, matanya terpaku pada layar yang menampilkan peta keamanan kota secara real-time. Titik-titik merah yang menunjukkan ancaman potensial terus bermunculan di layar, membuat alisnya semakin berkerut. Perimeter pertama aman, kata seorang agen dari Divisi Keamanan Siber. Namun, kami mendeteksi aktivitas aneh di jaringan komunikasi. Sepertinya seseorang mencoba mengakses protokol internal. Rebecca berpaling ke Direktur Intelijen Marcus Heller, yang berdiri di sudut ruangan dengan telepon genggam di tangan. Kita tidak bisa menunggu lagi, katanya tegas. Jika mereka berhasil menyusup, ini bukan hanya tentang pelantikan. Ini adalah ancaman langsung terhadap keselamatan para pemimpin dunia. Di National Mall, suasana semakin memanas. Panggung besar dengan layar LED raksasa sudah siap, dihiasi bendera Amerika yang berkibar megah. Para tamu VIP mulai berdatangan, disambut oleh iring-iringan pengamanan. Perdana Menteri Inggris, Presiden Prancis, dan sejumlah pemimpin negara lainnya duduk di barisan depan, pandangan mereka tertuju pada podium tempat Trump akan berdiri. Namun, di antara senyuman diplomatis mereka, ada ketegangan yang sulit disembunyikan. Di belakang panggung, Trump bersiap dengan jas hitam dan dasi merah khasnya. Ia berdiri di depan cermin besar, diam sejenak sebelum melangkah keluar. Seorang penasihat mendekat dengan cepat, wajahnya penuh kecemasan. Pak Presiden, ada laporan baru. Ada kemungkinan ancaman langsung di lokasi. Trump menatap penasihat itu dengan mata tajam. Saya tahu risikonya, tapi ini adalah momen saya. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah keluar, menghadapi sorakan besar dari kerumunan yang memenuhi National Mall. Kamera dari berbagai penjuru dunia langsung tertuju padanya, menangkap setiap langkahnya menuju podium. Namun, di tempat lain, ancaman itu sudah mulai bergerak. Di sebuah bangunan tua yang menghadap National Mall, sekelompok orang tengah menyiapkan rencana mereka. Di tangan mereka, sebuah perangkat kecil dengan layar digital berkedip pelan. Posisi kita sudah siap, kata salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh besar dengan mata yang tajam. Tunggu aba-aba. Di bawah mereka, kerumunan bergerak tanpa menyadari bahaya yang mengintai.
Tidak jauh dari sana, seorang pria dengan jas rapi berdiri diam di tengah masa, tangannya memegang alat komunikasi kecil yang hampir tidak terlihat. Di ruang kendali Gedung Putih, Rebecca Harlan menyaksikan semuanya dengan perasaan tak menentu. Agen di lapangan terus melaporkan situasi, tetapi ada terlalu banyak titik yang perlu diawasi. Sebuah pesan tiba-tiba muncul di layar, mengabarkan sesuatu yang membuatnya terpaku. "Markus," katanya dengan suara serak, "kita punya lokasi mereka." Heller bergerak cepat ke belakangnya, melihat layar dengan ekspresi tegang. "Itu terlalu dekat dengan panggung utama," gumamnya. "Kita tidak punya cukup waktu untuk mengamankan semuanya." "Tidak," jawab Rebecca dengan nada putus asa. "Kita harus menghentikan mereka sekarang, sebelum mereka bertindak." Sementara itu, Trump berdiri di podium, siap memulai pidatonya. Suaranya menggema, penuh keyakinan. Ia berbicara tentang kebangkitan Amerika, tentang janji masa depan yang lebih besar. Namun, di tengah sorakan penonton, seorang agen keamanan mendekat ke panggung dengan wajah penuh kecemasan, membisikkan sesuatu ke telinga kepala staf. Di belakang kerumunan, pria berjas rapi tadi mulai bergerak. Tangannya menggenggam alat kecil dengan tombol merah di tengahnya. Ia menatap panggung dengan mata dingin, lalu menghela napas, seolah mempersiapkan dirinya untuk tindakan terakhir. Namun, sebelum ia sempat menekan tombol itu, sebuah suara keras terdengar. "Agen, jangan bergerak." Agen-agen keamanan berpakaian sipil langsung menerjang pria itu, menjatuhkannya ke tanah sebelum ia sempat bertindak. Perangkat kecil di tangannya terjatuh, meluncur ke trotoar sebelum akhirnya diam. Di panggung, Trump tetap berbicara, tidak menyadari betapa dekatnya ia dengan bahaya. Sementara itu, Rebecca dan timnya di Gedung Putih akhirnya menarik napas lega. "Kita berhasil," kata Heller dengan suara pelan, tetapi Rebecca hanya menggeleng. "Belum," katanya, "ini baru permulaan." Di luar, kerumunan tetap bersorak, tidak tahu apa yang baru saja mereka hindari. Namun, di balik semua itu, ancaman lain mungkin masih mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Di tengah gemerlap dan kemeriahan pelantikan, bayang-bayang konspirasi tetap menggantung, seperti pedang yang siap jatuh kapan saja. Pelantikan berlangsung megah, tampak sempurna di mata dunia. Di layar televisi dan media sosial, Trump berdiri tegak, menyampaikan pidatonya dengan penuh keyakinan. Sorak-sorai massa bergema, menutupi ketegangan yang sebenarnya terjadi di balik panggung. Namun, di balik kesempurnaan itu, sistem keamanan mulai menunjukkan celah. Di dalam Gedung Putih, Rebecca Harlan menatap layar yang terus berkedip merah. Titik-titik ancaman yang sebelumnya sudah terkendali kini muncul kembali, lebih banyak, lebih terkoordinasi. "Ada apa ini?" tanya Rebecca dengan suara tajam kepada salah satu operator. "Sepertinya serangan ini hanyalah pengalih perhatian," jawabnya, gugup. "Ada pergerakan lain di perimeter kedua, dan kami kehilangan kontak dengan 2 tim patroli." Rebecca merasa tenggorokannya mengering. "Berapa waktu yang kita punya?" Operator menunduk. "Kurang dari 5 menit sebelum mereka mencapai titik kritis." Di panggung pelantikan, Trump mengakhiri pidatonya dengan gestur kemenangan, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Sorakan massa semakin menggema, sementara para pemimpin dunia di barisan depan berdiri memberikan tepuk tangan. Namun, di antara keramaian itu, seorang agen mendekati kepala staf presiden, berbisik cepat ke telinganya. "Ada potensi ancaman di sektor barat," katanya. "Kami harus memindahkan presiden segera." Kepala staf memandang Trump yang masih berdiri di podium, jelas menikmati sorakan massa. "Jika kita menariknya sekarang, ini akan terlihat seperti kita kalah," gumamnya. Namun, tatapan agen itu membuatnya paham bahwa ini bukan keputusan yang bisa ditunda. Sementara itu, di sebuah ruangan gelap di pinggiran kota, seorang pria duduk di depan layar monitor, mengamati kerumunan yang direkam oleh drone. Ia mengenakan earphone, mendengar laporan langsung dari tim lapangan yang telah menyusup ke area pelantikan. "Fase pertama gagal," suara seseorang terdengar dari earphone. "Tapi kita masih punya opsi cadangan." Pria itu mengangguk pelan, mengambil perangkat kecil dari mejanya. Dengan suara dingin, ia memberi perintah. "Aktifkan protokol kedua. Kita harus menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal." Di National Mall, ketegangan meningkat. Beberapa orang di kerumunan mulai bergerak dengan cara yang tidak biasa. Mata-mata terlatih yang menyamar sebagai agen keamanan segera menyadari ada yang tidak beres.
Seorang pria dengan ransel besar berjalan ke arah panggung, terlalu dekat untuk kenyamanan siapapun. Agen Delta 4, kami punya visual, suara di radio terdengar jelas di telinga salah satu agen. Pria dengan ransel hitam, arah pukul 2. Hentikan dia. Namun, sebelum mereka sempat bertindak, ledakan kecil terdengar dari arah sektor barat. Asap putih tebal membumbung ke udara, membuat kerumunan panik. Orang-orang mulai berlarian, saling berdesakan, dan sorak-sorai berubah menjadi teriakan ketakutan. Trump, yang masih di panggung, memandang dengan ekspresi bingung. Agen-agen Secret Service langsung bergerak ke arahnya, mengelilinginya dengan formasi pelindung. "Pak Presiden, kita harus pergi sekarang," teriak salah satu dari mereka. Namun, Trump menolak. "Saya tidak akan lari. Dunia sedang melihat. Tapi dunia juga akan melihat Anda mati jika kita tidak bergerak," jawab agen itu dengan nada tegas. Akhirnya, Trump setuju, tetapi wajahnya memerah karena marah. Ia dibawa keluar panggung melalui rute evakuasi darurat, sementara kerumunan di National Mall semakin kacau. Di Gedung Putih, Rebecca memegang headsetnya erat-erat, mencoba mengoordinasikan situasi yang semakin tak terkendali. "Kita harus memastikan perimeter ketiga tetap aman," teriaknya. "Sudah terlambat," kata Marcus Heller, yang tiba-tiba muncul di ruangan. "Mereka sudah masuk lebih jauh dari yang kita kira." "Bagaimana bisa?" Rebecca hampir kehilangan kesabarannya. Marcus meletakkan dokumen di meja. "Mereka punya bantuan dari dalam. Ada pengkhianat di tingkat tertinggi." Di tengah kekacauan, pria dengan ransel hitam itu akhirnya dihentikan oleh seorang agen keamanan yang menyamar. Sebelum sempat melakukan sesuatu, ia ditangkap dan dibawa pergi. Namun, saat digeledah, yang ditemukan hanyalah buku catatan lusuh dan alat elektronik sederhana. Tidak ada bahan peledak, dia hanya umpan, gumam salah satu agen. Sementara itu, di lokasi lain, serangan sebenarnya mulai berjalan. Di gedung konferensi yang tak jauh dari panggung utama, tempat sejumlah pemimpin dunia sedang berkumpul, sebuah perangkat elektronik aktif, memutus komunikasi dan sistem keamanan di area tersebut. Di dalam, beberapa tokoh penting kini terjebak tanpa akses keluar. Malam itu, Washington berubah menjadi medan perang senyap. Meski pelantikan telah selesai, krisis yang terjadi meninggalkan luka besar. Dunia menyaksikan dengan cemas, bertanya-tanya bagaimana Amerika akan menangani ini. Dan di tengah semua itu, Trump berdiri di ruang oval, wajahnya dipenuhi amarah. "Siapapun yang melakukan ini," katanya dengan nada rendah tetapi penuh ancaman, "akan membayar harga yang mahal." Namun, pertanyaan besar masih menggantung, apakah serangan ini adalah puncak dari konspirasi besar, atau baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Malam jatuh dengan berat di Washington DC, tetapi tidak ada waktu untuk istirahat. Gedung Putih dipenuhi kesibukan luar biasa, dengan agen-agen rahasia, penasihat militer, dan pejabat keamanan berkumpul dalam suasana penuh tekanan. Krisis di National Mall telah terkendali, tetapi ancaman nyata masih membayangi, menyusup di antara bayangan kota. Rebecca Harlan berdiri di ruang kendali, matanya terpaku pada layar utama. Gambar dari drone pengintai menunjukkan kerumunan yang mulai bubar, tetapi titik-titik merah baru terus muncul di peta digital. Marcus Heller berdiri di sisinya, tampak lelah tetapi tetap waspada. "Kita sudah mengidentifikasi pelaku lapangan," kata Heller, menunjuk ke salah satu layar. "Tapi ini bukan operasi biasa. Mereka lebih terorganisir dari yang kita duga." Rebecca mengangguk. "Dan mereka punya sumber daya besar. Ini bukan pekerjaan kelompok kecil. Ini lebih buruk dari itu," jawab Heller dengan nada tegas. "Ini operasi multinegara. Beberapa dari mereka adalah aset asing, bekerja sama untuk satu tujuan." Rebecca merasa darahnya berdesir, menghancurkan kredibilitas Amerika, dan mungkin lebih dari itu. Di lokasi lain, pria yang dikenal sebagai operator duduk di ruang bawah tanah sebuah bangunan tua. Di depannya, layar komputer memancarkan cahaya dingin, menampilkan data dari berbagai server yang telah mereka bobol. Ia mengenakan earphone, mendengarkan laporan dari tim lapangan yang tersebar di beberapa titik penting kota. "Tim 1 gagal," suara dari earphone melaporkan. "Mereka ditangkap sebelum bisa mengeksekusi rencana." Operator menghela napas, lalu memandang ke arah layar lain yang menampilkan gambar National Mall dari sudut tinggi. Ia tersenyum tipis. "Itu bukan masalah. Mereka hanya umpan.
Di tangannya, sebuah perangkat elektronik kecil menyala. Dengan satu sentuhan, ia mengaktifkan protokol baru. Fase 2 dimulai. Pastikan mereka sibuk dengan kekacauan ini. Di Gedung Putih, suasana semakin mencekam. Seorang teknisi keamanan berlari ke arah Rebecca dengan wajah penuh kecemasan. Kita punya masalah besar, katanya. Ada serangan siber yang menargetkan sistem komunikasi nasional. Mereka mencoba memutus akses jaringan utama. Berapa lama kita punya waktu? Tanya Rebecca dengan nada tajam. Tidak lebih dari 10 menit sebelum sistem utama jatuh, jawab teknisi itu. Hubungi NSA dan perintahkan mereka untuk memulai protokol darurat, kata Marcus Heller, melangkah maju. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Namun, Rebecca merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Ini bukan hanya tentang sistem komunikasi, katanya pelan. Mereka mencoba menutupi sesuatu. Kita harus menemukan sumber serangan ini. Sementara itu, Trump berdiri di Oval Office, memandang keluar jendela besar yang menghadap ke halaman selatan. Suasana di ruangan itu penuh ketegangan. Penasihat militer dan kepala keamanan nasional berdiri di belakangnya, menunggu perintah. Berapa banyak yang kita tahu tentang mereka? Tanya Trump, nadanya dingin. Tidak banyak, Pak Presiden, jawab seorang penasihat. Mereka menggunakan jaringan yang sangat terenskripsi. Tetapi kami yakin mereka mendapat dukungan dari beberapa kekuatan asing. Trump memutar tubuhnya, menatap mereka dengan mata tajam. Mereka pikir mereka bisa menginjak-injak kita di depan dunia. Itu tidak akan terjadi. Kita harus bertindak hati-hati, Pak, kata kepala staf. Jika kita bergerak terlalu agresif, ini bisa memicu konflik internasional. Trump tersenyum sinis. Kalau mereka ingin perang, kita beri perang. Tapi kita akan memilih tempat dan waktunya. Rebecca akhirnya menemukan petunjuk penting. Melalui sistem analisis, ia melacak pola komunikasi yang mencurigakan ke sebuah gedung kosong di pusat kota. Data itu menunjukkan bahwa lokasi tersebut adalah pusat koordinasi operasi musuh. Kita harus menyerang sekarang, katanya dengan tegas kepada Marcus Heller. Setuju, jawab Heller. Tapi kita harus melakukannya dengan cepat dan tanpa menarik perhatian. Tim operasi khusus segera dikerahkan. Dengan senyap, mereka mengepung gedung tersebut, memasuki setiap ruangan dengan gerakan presisi. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan operator sedang duduk di depan komputernya, tampak tenang meskipun senjata diarahkan ke arahnya. Akhirnya kalian tiba, katanya sambil tersenyum tipis. Tapi kalian terlambat. Rebecca yang berada di markas mendengar kalimat itu melalui komunikasi tim. Jantungnya berdetak kencang. Apa maksudnya? Tanyanya melalui radio. Operator hanya tertawa. Kalian pikir ini semua tentang hari ini. Ini hanya permulaan. Dan kalian tidak akan pernah tahu siapa yang sebenarnya menarik tali di balik ini semua. Sebelum agen sempat bereaksi, operator menekan sebuah tombol di perangkat kecil di tangannya. Layar komputernya langsung kosong, dan sistem di ruangan itu mati total. Rebecca menatap layar kendali di Gedung Putih dengan ekspresi panik. Apa yang baru saja terjadi? Salah satu operator keamanan menjawab dengan nada panik. Mereka baru saja memulai serangan global. Jaringan kita disusupi di tingkat yang lebih dalam. Di Oval Office, Trump menerima laporan terbaru dengan wajah muram. Ini lebih besar dari yang kita kira, katanya pelan. Dan sekarang dunia sedang menyaksikan apakah kita bisa bertahan. Namun, di dalam dirinya, Trump tahu bahwa ini adalah pertarungan yang tidak akan berakhir di sini. Sementara para musuhnya bergerak dalam kegelapan, ia bersiap untuk langkah berikutnya, sebuah konfrontasi langsung yang akan menentukan masa depan Amerika dan posisinya di panggung dunia. Bab 9, titik balik di tengah kekacauan. Pagi di Washington DC terasa seperti fajar di medan perang. Langit yang kelabu menambah berat suasana setelah malam panjang penuh kecemasan. Di Gedung Putih, suasana berubah dari sekadar tegang menjadi penuh keputusasaan yang ditekan dengan susah payah. Serangan global yang dilancarkan melalui sistem siber telah membuat Amerika berlutut di banyak sektor, komunikasi militer terganggu, jaringan listrik lumpuh di beberapa wilayah, dan informasi rahasia bocor ke dunia maya. Rebecca Harlan tidak tidur semalaman. Matanya merah dan wajahnya tegang, tetapi pikirannya tetap tajam. Bersama Marcus Heller dan timnya, mereka bekerja tanpa henti mencoba mengendalikan kerusakan. Namun, ancaman utama masih belum terungkap. Operator yang mereka tangkap di gedung kosong adalah pion belaka,
meninggalkan teka-teki yang belum terpecahkan. Laporan terakhir menunjukkan aktivitas mencurigakan di pangkalan militer di Virginia, kata Markus sambil meletakkan dokumen di meja. Jika mereka menguasai sistem peluncuran rudal, kita bisa menghadapi bencana yang tidak pernah kita bayangkan. Rebecca mengangguk. Kita perlu menghentikan ini sebelum mereka melangkah lebih jauh. Tapi pertanyaannya, siapa dalangnya? Semua petunjuk mengarah pada satu hal, Markus menjawab dengan nada tegas. Ini bukan sekadar serangan terorganisir. Ini adalah permainan catur politik global. Dan pelakunya memiliki dukungan negara-negara besar. Di ruang Oval Office, Trump duduk di kursinya dengan wajah yang tidak biasa dilihat publik. Wajahnya keras, tetapi sorot matanya menunjukkan beban berat yang ia rasakan. Ia mendengarkan laporan dari para penasihatnya, tetapi pikirannya terus berputar, mencoba mencari cara untuk membalikkan keadaan. Kita harus menyerang balik, kata seorang penasihat militer dengan nada tegas. Ini sudah terlalu jauh, tapi serangan balik tanpa bukti kuat hanya akan memperburuk situasi, bantah kepala staf. Jika kita gegabah, kita akan kehilangan sekutu internasional. Trump mengetuk jarinya di meja, kemudian menatap mereka dengan pandangan yang tajam. Dunia sedang menonton. Mereka ingin melihat apakah Amerika masih menjadi kekuatan besar atau hanya bayangan dari masa lalunya. Kita tidak akan mundur, tapi langkah kita harus lebih dari sekadar respons. Kita perlu sesuatu yang tidak mereka duga. Para penasihat saling bertukar pandang, mencoba memahami apa yang ada di benaknya. Sementara itu, di sebuah tempat rahasia di luar negeri, dalang utama dari kekacauan ini berdiri di depan layar besar yang memproyeksikan peta dunia. Ia adalah pria parubaya dengan karisma dingin, mengenakan jas mahal yang terlihat rapi tanpa celah. Di sekitarnya, tim teknisi dan ahli strategi terus bekerja tanpa henti. Amerika sudah berlutut, tapi kita belum selesai, katanya kepada timnya. Langkah terakhir adalah memastikan mereka tidak bangkit kembali. Salah satu asistennya mendekat dengan laporan. Gedung Putih mulai memulihkan beberapa sistem mereka. Mereka mungkin sedang merencanakan langkah balasan. Pria itu tersenyum tipis. Biarkan mereka mencoba. Kita sudah memikirkan semua kemungkinan. Langkah mereka berikutnya akan menjadi perangkap bagi mereka sendiri. Kembali di Washington, Rebecca dan Markus menerima informasi baru dari jaringan intelijen internasional. Ada laporan tentang sebuah konferensi rahasia di perbatasan Eropa yang melibatkan beberapa pemimpin bayangan dan pengusaha berpengaruh. Ini bisa menjadi pusat komando mereka, kata Rebecca dengan nada penuh tekad. Jika kita bisa menembusnya, kita akan mendapatkan cukup bukti untuk menghentikan semua ini. Tapi itu wilayah asing, Markus memperingatkan. Jika kita ketahuan, ini bisa memicu perang terbuka. Kita tidak punya pilihan, jawab Rebecca tegas. Kita harus bertindak sebelum mereka bergerak lebih jauh. Misi rahasia dimulai. Sebuah tim elit yang terdiri dari agen terbaik Amerika dikirim ke lokasi konferensi. Dengan dukungan teknologi canggih dan informasi yang minim, mereka harus menyusup ke tempat yang dijaga ketat oleh para musuh. Di tengah operasi, tim berhasil menemukan dokumen-dokumen penting yang mengungkapkan seluruh jaringan dalang di balik kekacauan ini. Namun, mereka tidak bisa melarikan diri tanpa perlawanan. Baku tembak pecah di tengah malam, menimbulkan keributan yang memicu perhatian pihak internasional. Di Gedung Putih, Rebecca memantau setiap detik operasi dengan napas tertahan. Ketika akhirnya laporan tiba bahwa tim berhasil keluar dengan dokumen tersebut, ia merasa beban berat sedikit terangkat dari dadanya. Keesokan harinya, Trump muncul di depan media internasional dengan wajah penuh percaya diri. Dokumen-dokumen yang diperoleh tim rahasia diungkapkan, menunjukkan bagaimana konspirasi ini melibatkan jaringan luas dari kekuatan global. Kita tidak hanya menghadapi serangan terhadap Amerika, katanya dengan nada tegas. Kita menghadapi ancaman terhadap seluruh dunia bebas. Tapi saya berjanji kepada Anda, mereka yang mencoba menghancurkan kita akan menghadapi konsekuensi yang tidak pernah mereka bayangkan. Pidato itu menjadi titik balik. Dengan bukti yang solid, Amerika berhasil mendapatkan kembali dukungan dari sekutu internasional. Sementara musuh-musuh mereka mulai kehilangan pijakan, Trump memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisi Amerika di panggung dunia. Namun, di balik layar, Rebecca dan Markus tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya.
Perang senyap di era modern tidak pernah benar-benar selesai. Di luar sana, bayangan baru sudah mulai terbentuk, menunggu momen untuk kembali menyerang. Dan Amerika, meski berdiri kokoh, harus terus berjaga. Sebab, musuh terbesar selalu datang dari tempat yang tak terduga. Pagi itu, langit Washington DC dipenuhi kabut tebal, menambah kesan suram di tengah kemenangan yang terasa tak lengkap. Meski Amerika berhasil mengungkap dan menghentikan konspirasi global yang hampir mengguncang dunia, masih ada banyak hal yang tersisa di balik layar, sisi gelap yang belum terungkap. Rebecca Harlan duduk di meja kerjanya, menatap layar yang menampilkan peta dunia, penuh dengan titik-titik merah yang mewakili jaringan ancaman yang masih bergerak. Hasil penyelidikan yang dia lakukan selama ini mengungkap lebih banyak hal dari yang ia duga. Bahkan setelah serangan besar-besaran itu, beberapa pihak yang terlibat tidak pernah benar-benar berhenti bergerak. Mereka bersembunyi, beroperasi dalam bayangan, dengan rencana yang lebih besar. Ini belum berakhir, gumam Rebecca, mengusap wajahnya yang lelah. Marcus Heller yang berdiri di belakangnya, mengangguk. Kita berhasil mengalahkan serangan ini, tapi mereka masih ada di luar sana. Jika mereka memilih untuk bangkit lagi, kita mungkin tidak akan siap. Tepat pada saat itu, telepon Rebecca berdering. Dia melihat layar ponselnya, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Ini dari NSA, katanya, kemudian mengangkat telepon. Suara dari ujung telepon terdengar tergesa-gesa. Rebecca, kita punya masalah besar. Seseorang baru saja mengakses server intelijen milik kita dan mengunduh data sensitif. Data sensitif? Apa saja yang hilang? Tanya Rebecca, suaranya mengeras. Informasi tentang jaringan intelijen global, termasuk rincian kontak yang terlibat dalam berbagai operasi internasional. Jika informasi ini jatuh ke tangan yang salah, kita akan berhadapan dengan bencana. Rebecca menatap layar monitor, seolah-olah bisa melihat serangan itu sedang berlangsung. Siapa yang bisa melakukan ini? Tidak ada yang tahu pasti, tapi kami menduga ini berasal dari dalam, jawab suara itu dengan nada gelisah. Rebecca menggigit bibir bawahnya, mencoba menahan amarah yang mulai membakar. Siapapun yang melakukan ini akan membayar harganya. Kita akan menemukan mereka. Di luar Washington, di sebuah tempat tersembunyi di luar radar, sekelompok orang duduk di meja besar yang dipenuhi layar digital dan peta-peta dunia. Mereka berbicara dalam bahasa yang tak bisa dipahami oleh kebanyakan orang. Mereka adalah jaringan yang dikenal hanya sebagai bayangan. Pemimpin mereka, seorang pria berjubah hitam dengan wajah tersembunyi di balik topeng, memandang layar besar yang menampilkan gambaran dari Washington DC dengan ekspresi penuh penghargaan. Kita hampir sampai, katanya dengan suara dalam dan berat. Mereka berpikir kita sudah kalah. Tapi kita baru saja mulai. Seorang pria muda di meja itu berkata, data yang kita curi dari server mereka sangat berharga. Jika kita bisa menggunakannya dengan benar, kita bisa menghancurkan kekuatan mereka di dalam negeri sendiri. Tidak hanya itu, ujar seorang wanita dengan suara lembut namun tegas. Kita akan menghancurkan mereka dari dalam, membuat mereka saling meragukan satu sama lain. Mereka akan berbalik satu sama lain, dan saat itu tiba, kita akan mengangkat yang lebih kuat untuk menggantikan mereka. Pemimpin bayangan tersenyum tipis. Dan saat Amerika terpecah, kita akan mengambil alih dunia. Kembali ke Gedung Putih, suasana semakin menegangkan. Trump, meski sudah menyampaikan pidato kemenangan dan memperoleh dukungan internasional, merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengancam. Rebecca, Marcus, kata Trump, menghadap mereka dengan ekspresi serius, saya baru saja menerima laporan intelijen yang menunjukkan ada sesuatu yang lebih besar dari yang kita perkirakan. Ada kekuatan di luar sana yang sedang menunggu momen untuk menyerang kembali. Kita harus bersiap untuk itu. Rebecca menatap Trump, mata mereka saling bertemu. Kami sudah menduga ada yang tidak beres. Ada yang sedang menggerakkan sesuatu dari balik layar. Marcus Heller mendekat. Kami percaya ini bukan sekadar serangan dari kelompok teroris atau negara tertentu. Ini sesuatu yang lebih berbahaya. Ini melibatkan jaringan yang sangat tersembunyi, yang mungkin sudah ada selama bertahun-tahun. Trump menatap mereka dengan tatapan tajam, seperti sedang mempersiapkan diri untuk pertempuran yang lebih besar. Kita harus bergerak lebih cepat. Tidak ada waktu untuk ragu. Kalau kita tidak menghentikan mereka sekarang, kita akan menghadapi perang yang jauh lebih besar di masa depan.
Di sebuah kota besar di Eropa, seorang pria tua berdiri di balkon mewah yang menghadap ke kota. Dengan tangan gemetar, dia menatap layar di tangan, membaca laporan terakhir yang masuk. "Pekerjaan kita hampir selesai," katanya dalam bahasa yang berat. "Amerika telah jatuh ke dalam perangkap kita." Pria itu menutup layar dengan tenang, kemudian berbalik, menatap para pengikutnya yang menunggu instruksi lebih lanjut. "Saatnya untuk memulai fase terakhir. Kita akan menunggu hingga mereka membuka jalan mereka sendiri. Dan begitu mereka lengah, kita akan mengguncang dunia." Dan di luar balkon, langit yang gelap menyembunyikan apa yang sebenarnya sedang datang. Sebuah kekuatan yang lebih besar dari yang pernah dibayangkan siap untuk mengguncang Amerika sekali lagi. Tetapi kali ini, musuhnya bukanlah teroris atau kelompok terorganisir biasa. Mereka adalah bayangan, kekuatan yang lebih gelap, lebih tersembunyi, dan lebih tak terduga. Rebecca dan timnya kini berada di ujung tanduk, berhadapan dengan ancaman yang tidak hanya mengancam Amerika, tetapi dunia itu sendiri. Dan meskipun mereka sudah memenangkan pertempuran pertama, mereka tahu ini baru permulaan dari perang yang jauh lebih besar.